Ini buku yang kita beli kemarin ya, Bu? Iya, udah sempet baca, Pak? Udah, cuma belum selesai. Jadi ini ada 2. Ini kan Encyclopedia yang anak baca. Nah, kalau ini panduan orang tuanya. Untung kita udah sempet ngomongin ya soal seksualitas. Dari usia 7 kan ya kalau nggak salah. Sekarang tuh udah bukan soal kontrol gadget lagi, tapi kayak gimana anak-anak itu ngelihat konten, permainan AI yang benar-benar bisa nelanjangin orang. Gen Alpha itu udah pasti dia generasi digital. Jadi kita sebagai orang tua justru bukan malah membuat dia jadi biasa pakai digital lagi, tapi gimana caranya menahan dan mengontrol cara dia make, kapan, dan menggunakannya buat apa. Sama dia belum usia 13 ya sama sekali nggak boleh sosial media gitu. Kita aja orang tua bisa lupa waktu gitu. Apalagi anak-anak yang otaknya masih menangkap semuanya tanpa filter gitu loh. Nah tapi sekarang tantangannya bukan cuma apa yang dia pegang, tapi waktu dia di ruang publik, waktu dia di sekolah, itu gimana kita mengontrolnya coba. Soalnya exposure-nya banyak. Berarti emang harusnya sih pemahaman sama nilainya harus kita perkuat sih, Bu. Untungnya dia udah nangkep ya, Pak, yang kamu ajarin waktu itu kita sempat bagi seksualitas jadi 3 itu loh. Yang pertama itu loh soal biologis, gimana terjadi kehamilan. Terus yang kedua itu loh yang soal intimacy, relasinya antar manusia. Ada yang namanya perasaan nyaman, perasaan gak nyaman, itu kan penting juga. Jadi kalau misalnya ngelihat kenyataan sekarang, orang-orang bisa nyalahgunain gadget atau teknologi buat kekerasan berbasis gender online gitu kan. Korbannya tuh anak-anak yang rentan. Terus yang ketiga itu kan tentang etika dan aturan agama sendiri. Nah nomor 3 ini emang kebanyakan orang tua mungkin kadang juga suka lupa ya, karena kita mungkin cuma ngeliat dari kondisi sehari-hari. Padahal yang namanya rumah fungsinya itu adalah menguatkan, mengokohkan pemahaman anak kita mengenai agama dia. Seksualitas itu gunanya adalah untuk suami istri memiliki sebuah keluarga gitu. Dan tujuannya adalah untuk beribadah pada Allah. Itu makanya pentingnya ya, Bu, kalau di rumah kita juga menunjukkan apa sih seksualitas yang sehat itu. Sebenarnya orang tua tuh nggak perlu kayak tabu atau nutup-nutupin ya kalau kayak perlu. bermesraan gitu kan. Justru kita kan contoh yang paling pertama yang mereka lihat gitu. Saat mereka melihat contoh pertama dari orang tuanya, itu dia akan merasa tenang karena dia tahu bahwa yang semestinya dilakukan yang seperti orang tua yang lakukan. Pertama mungkin gini ya, buat orang tua supaya nggak merasa canggung juga untuk bermesraan di depan anak. Misalnya bapak lagi peluk ibu gitu, nih nak, bapak sayang sama ibu loh, makanya bapak peluk dari belakang gitu. Misalkan kamu juga suka belai tangan aku gitu misalnya, nah itu juga kamu ngomong, Ibu sayang nih kayak gini caranya. ibu sayangnya gitu. caranya gini loh nak gitu. Jadi dia tahu sih sebenarnya cara menyayangi lawan jenis seperti apa, dan itu semua dibalut ajaran agama gitu, dimana ya harus suami istri dulu tuh kamu kalau bisa sayang-sayangan. Hebatnya adalah buku ini kan ada panduan orang tuanya juga. Kita jadi nggak canggung gitu loh. Kita bicarakan perasaannya dia, lalu kita membuat dia memikirkannya, dan yang terakhir nanya pendapatnya. Jadi kan banyak banget sumber yang mungkin muncul. Nah kita tanya dulu, Bu, nggak langsung kita kasih tahu itu salah ya atau itu nggak boleh. Yang benar tuh begini. Kita ajak dia berpikir, menurut kamu itu benar apa salah. Nah jadi dia mikir dari norma yang kita sudah kasih tahu supaya membuat anak itu tidak menyembunyikan informasi. Jangan sampai kayak gitu sih. Jadi emang penting ada 2 karena di sini yang belajar bukan cuma anaknya, tapi orang tuanya juga.